sekali tidak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri pun tak tertawa melihat lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan yang paling gampang. Tinggal bertingkah kocak dan semua orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti. Tak gampang membuat orang tertawa. Apalagi ketika kalian tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang mudah tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon, kalian bisa dipidanakan, dianggap menghina dan mencemar nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak, dipenjara hanya karena membawakan sebuah lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seseorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Di atas pohon kelapa itu, orang itu mengumandangkan azan subuh. Tentu saja itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang berbondong mendatangi orang itu, berteriak-teriak menghujatnya. Bahkan ada yang ingin membunuhnya. "Dasar kafir, turun kamu!" Begitu orang-orang berteriak marah. "Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan azan subuh jam 10, dasar orang aneh, kafir!" Tapi dengan tenang badut itu menjawab, "Lah, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir, saya azan subuh jam 4 di masjid, tapi tak ada satupun kalian yang datang ke masjid. Begitu saya azan subuh jam 10, kok kalian pada berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang gak taat? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir?" Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang. Hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Sekarang sepertinya orang senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, "Aku berpikir maka aku ada." Orang sekarang bilang, "Aku bertengkar maka aku ada." Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang susah membuat orang tertawa. Saya jadi badut meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya juga seorang badut. Karena bapak saya badut, saya pun jadi badut. Sekarang kan sedang ngetren, anak meneruskan orang tuanya. Kalau ayahnya presiden, ya anaknya juga pengen jadi presiden. Enggak dik, anaknya nyalon jadi gubernur. Bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Sudah jangan ngomong lantur, nanti saya malah ditangkap. Dulu
menjadi badut lumayan enak. Penghasilannya ya lumayan lah. Bapak saya sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak dianggap masih lucu saat itu. Lah, kalau sekarang pelawak pun kalah lucu kok sama politikus. Aduh, aku nggak nyangka kamu akan datang. Maaf ya berantakan. Duduklah. Kamu mau makan? Mau minum? Kamu nggak haus? Nggak lapar? Syukurlah. Kebetulan saya lagi tidak punya apa-apa. Tapi kalau kamu mau, kita bisa pesan di GoFood kok. Tapi kamu yang bayar ya. Yang datang pacar saya. Lah, jangan tertawa seperti itu. Badut kayak gini kan juga manusia. Bisa falling in love dan punya pacar juga loh. Lihat tuh, cantik nggak pacar saya? Sorry, maksud saya, ganteng nggak pacar saya? Namanya Raka. Lebih lengkapnya Raka Bayar. Terima kasih ya, kamu sudah mau menemui saya. Saya kira kamu sudah melupakan saya. Terima kasih juga, kamu selalu ingat sama saya. Kamu pasti kangen ya sama saya. Saya juga sih. Tapi rindu itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar saya saja. Saya kira kamu sudah melupakan saya. Katanya kamu sudah punya pacar baru ya? Yang lebih cantik, lebih kaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap cinta sama kamu. Baby, I love you, I miss you, I need you. Aku cinta padamu. Boleh aku peluk kamu? Cium kamu? Au! Raka? 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 Tak ada siapa-siapa. Tak ada yang datang. Ternyata hanya hayalan saya saja. Gak ada pacar. Saya badut jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya saya. Sudah jadi badut, jomblo pula. Nasib saya memang benar-benar ambyar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja.
dengan saya? Saya sudah katakan, saya ini hanya orang sial. Tapi nasib memang benar-benar aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya? Begitu keren dan parlente, bukan? Kini saya berpakaian badus. Tapi sebenarnya saya tetaplah seorang badut. Saya sama sekali tidak pernah memimpikan semua ini. Tapi barangkali ini adalah takdir saya. Suatu hari, saya diminta untuk mengisi hiburan acara kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja. Sama sekali tidak lucu. Tapi entah kenapa, semua yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Saya hanya menjentik-jentikkan jari saya seperti ini. Semuanya tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan bokong saya. Semuanya tertawa. Bahkan ketika saya hanya berdiam diri, semuanya semakin tertawa terbahak-bahak. Mereka merasa terhibur dengan penampilan saya yang bodoh dan setolol ini. Sungguh, saya tak pernah merasa setolol ini. Lalu, pemimpin partai itu menemui saya, menjabat saya, memuji-muji saya. Katanya, saya adalah sosok yang karismatik. Saya punya bakat untuk disukai sama semua orang. Dan saya punya itu untuk menjadi seorang pemimpin. Ia bilang pada saya, sekarang ini, menjadi seorang pemimpin tidak perlu pintar atau cerdas. Yang penting, kamu disukai sama semua orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi kemampuan untuk disukai sama semua orang. Semakin banyak orang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi seorang pemimpin. Pendukungmu akan memujamu habis-habisan. Tak peduli kamu salah atau benar. Yang penting mereka tetap menyukaimu. Kamu boleh berbohong dan menghibur sesukamu. Tapi yang penting orang tetap percaya kamu dan orang tetap menyukai kamu. Dan kamu punya bakat seperti itu. Orang menertawaimu. Sungguh, mereka sebenarnya menyukaimu. Dan orang seperti kamulah yang dibutuhkan oleh partai. Kemudian saya didandani nyecis seperti ini. Didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya tidak tahu apa itu pilkada. Saya tidak tahu perbedaan pilkada sama pilkabe. Tapi ada yang bilang, pilkabe tidak boleh coba-coba buat anak. Kalau pilkada, boleh coba-coba buat anak. Makanya, banyak anak pejabat dan anak pemimpin coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar gak tahu mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Padahal, saya tidak punya ijazah. Tapi mereka bilang sama saya, tenang saja, ijazah pun bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan.
Dan betapa sialnya saya. Saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang paling lucu yang bisa membuat mereka bahagia. Ketika saya menjadi badut, saya tak pernah berhasil membuat orang-orang tertawa. Tapi ketika saya menjadi seorang pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah kenapa saya bilang, betapa sialnya hidup saya. Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Panjang umur pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Betapa sialnya hidup saya. Dulu jadi badut, sekarang jadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur, badut yang bisa menghibur mereka. Sungguh, saya memang badut yang sial. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar para pemimpin saja. Hidup pemimpin kita! 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 Hidup pemimpin kita!